Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membacakan Diktat Eko Teologi Taiji bab 25 dengan judul Taiji sebagai laku ekologis sehari-hari. Diktat ini dibuat oleh Dr. Budi Munawwarahman, sebagai pimpinan kursus ekoteologi dari Kementerian Agama dalam rangka mengadakan moderasi kehidupan beragama ya. Refleksi ekologis sering berhenti pada gagasan besar. Kita bicara tentang perubahan sistem, kebijakan global, dan krisis planet dalam skala yang menggetarkan. Namun justru pada titik inilah banyak orang merasa lumpuh itu. Masalahnya terlalu besar, waktunya terlalu mendesak, dan kontribusi individu terasa tak berarti. Ekoteologi Taiji mengajukan koreksi yang tenang namun mendasar. Ia tidak menolak perubahan struktural, tapi menegaskan bahwa tanpa laku sehari-hari yang selaras dengan kehidupan, perubahan besar akan kehilangan akarnya. Taiji dalam pengertian ini bukan sekedar latihan, melainkan cara hidup ekologis yang dijalani dari hari ke hari. Walah, ini pas kita punya kelompok ini ya tiap hari dari jam 6 pagi sampai 6.30 berlatih tai chi. Laku ekologis sehari-hari berarti membiarkan kesadaran ekologis menjiwai tindakan-tindakan kecil yang berulang. Cara bangun pagi, cara berdiri, cara bernapas, cara berjalan, cara bekerja, dan cara beristirahat. Kehidupan ekologis tidak dimulai dari slogan, tetapi dari kualitas kehadiran. Tai Chi melatih kualitas ini melalui tubuh. Tubuh menjadi tempat di mana etika, spiritualitas, dan ekologi bertemu secara konkret. Dalam Taoisme, kehidupan yang baik tidak dapat dicapai melalui upaya luar biasa, tetapi melalui kesetiaan pada jalan yang sederhana. Lao Tzu menulis bahwa jalan besar sangat sederhana, tapi manusia gemar berputar-putar mencari yang rumit. Ini benar juga nih ya. Tai Chi mengambil kebijaksanaan ini secara harfiah. Geraknya sederhana, berulang, tidak spektakuler. Namun justru karena kesederhanaannya, ia dapat dijalani setiap hari tanpa kelelahan. Kesetiaan pada kesederhanaan inilah yang menjadikan laku ekologis yang berkelanjutan. Laku sehari-hari Tai Chi dimulai dari cara seseorang hadir pada pagi hari. Bangun tanpa tergesa, merasakan napas pertama, menyadari berat tubuh yang berpindah dari tidur ke berdiri. Dalam momen-momen kecil ini, relasi manusia dengan waktu dibentuk. Alih-alih langsung menaklukkan hari dengan agenda dan target, tapi mengajarkan sikap menyapa hari sebagai bagian dari alur hidup. Ya, misalnya setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum. Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Ya, kan? Saya berjanji akan mengisi setiap momen itu dengan sepenuh hati. Dan dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya bisa berguna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kan ini, kalau benar, sikap ini nampak sepele, tapi memiliki dampak ekologis yang nyata.
Ia menahan dorongan percepatan yang sering mendorong konsumsi energi berlebihan dan keputusan tergesa-gesa. Henry Bergson mengingatkan bahwa kehidupan tidak hidup dalam waktu mekanis, melainkan dalam durasi yang dialami. Laku Tai Chi memulihkan durasi ini dalam keseharian. Ketika waktu dihayati, bukan dikejar, tindakan menjadi lebih tepat dan hemat energi. Kehidupan ekologis membutuhkan perubahan pengalaman waktu semacam ini agar manusia berhenti memperlakukan bumi sebagai objek percepatan tanpa batas. Dalam keseharian, Tai Chi juga membentuk cara manusia bergerak di ruang. Cara berjalan, cara duduk, cara mengangkat barang, tubuh yang dilatih Tai Chi bergerak dengan kesadaran akan gravitasi dan keseimbangan. Gerak tidak berlebihan, tidak membuang energi, dan tidak melukai diri. Prinsip ini mencerminkan etika ekologis yang lebih luas. Alam pun tidak boleh dipaksa melalui batas keseimbangannya. Laku tubuh menjadi pengingat konstan akan prinsip cukup dan proporsional itu. Cuangcu sering menggambarkan kebijaksanaan ini sebagai kemampuan melakukan hal-hal yang biasa dengan cara yang selaras dengan kehidupan. Tukang daging yang bisanya tak pernah tumpul karena ia mengikuti celah alami daging adalah metafora terkenal tentang efisiensi yang tidak merusak itu. Tai Chi mengajarkan kebijaksanaan serupa. Energi tidak dihamburkan, tetapi diarahkan melalui jalur yang sudah ada. Laku ekologis sehari-hari berarti menemukan celah-celah ini dalam hidup modern. Tai Chi sebagai laku sehari-hari juga membentuk cara bekerja. Dalam dunia kerja modern, tubuh sering dipaksa duduk lama, bergerak terburu-buru, dan mengabaikan sinyal kelelahan. Pola ini menciptakan keterasingan dari tubuh dan pada gilirannya dari alam. Praktisi Tai Chi belajar mengenali tanda-tanda kelelahan dan ketegangan, lalu menyesuaikan ritme kerja. Penyesuaian ini bukan kemalasan, tapi strategi keberlanjutan. Ini kan yang di dalam bahasa Jawa, wisdom Jawa itu non lalon-alon neng kelakon, gitu. Bukan asal kelakon, tapi neng kelakon. Ya. Tubuh yang dirawat mampu bekerja lebih lama tanpa merusak diri. Prinsip ini sangat relevan bagi etika kerja ekologis yang menolak eksploitasi baik terhadap manusia maupun terhadap bumi. Ivan Illich mengkritik masyarakat industri karena mengubah alat menjadi tuan dan manusia menjadi pelayan sistem. Laku Tai Chi mengembalikan kedaulatan pada tubuh. Ketika tubuh kembali menjadi ukuran, manusia lebih mampu menilai kapan teknologi dan sistem melayani kehidupan dan kapan justru merusaknya. Kesadaran ini penting dalam memilih cara hidup yang lebih ramah lingkungan dan pola kerja hingga konsumsi energi. Dalam relasi dengan konsumsi, Tai Chi sebagai laku sehari-hari menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan nyata. Tubuh yang peka lebih mudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan kompulsif itu. Banyak kerusakan ekologis dipacu oleh konsumsi yang berakar pada ketegangan batin. Ketika tubuh tidak tenang, manusia mencari pelarian dalam belanja, makan berlebihan, dan hiburan instan. Tai Chi
membantu menenangkan sistem syaraf sehingga dorongan kompensasi berkurang. Dari ketenangan ini, gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan dapat muncul secara alami. Arnones menekankan bahwa gaya hidup ekologis yang bertahan lama lahir dari kegembiraan dalam kesederhanaan, bukan dari rasa bersalah. Tai Chi menumbuhkan kegembiraan semacam ini melalui pengalaman tubuh yang selaras. Kesederhanaan tidak dirasakan sebagai kekurangan, tapi sebagai kelapangan. Dalam kelapangan inilah konsumsi berlebihan kehilangan daya tariknya. Tai Chi sebagai laku sehari-hari juga memengaruhi cara manusia bereaksi dengan orang lain. Tubuh yang tenang dan seimbang cenderung lebih sabar dan tidak reaktif. Dalam konflik kecil sehari-hari, respons yang lembut namun tegas lebih mungkin muncul. Etika ekologis tidak hanya diuji dalam hubungan dengan alam, tapi juga dalam hubungan antar manusia. Konflik sosial yang tidak terselesaikan sering berdampak ekologis karena menghambat kerjasama dan perawatan bersama. Tai Chi membangun disposisi batin yang mendukung dialog dan kebersamaan. Hannah Arendt menegaskan bahwa dunia bersama hanya dapat dipertahankan melalui tindakan bersama yang bermakna. Laku sehari-hari Tai Chi membentuk subjek yang mampu hadir dalam tindakan semacam ini tanpa mengeras atau menarik diri. Dari tubuh yang terlatih, lahir kapasitas sosial yang lebih matang. Di penghujung hari, Tai Chi juga mengajarkan cara beristirahat. Istirahat bukan sekedar berhenti bekerja, tetapi kembali ke pusat diri, kembali ke tengah. Ya. Dalam dunia yang sulit berhenti, istirahat sering diisi dengan distraksi baru yang melelahkan. Tai Chi menawarkan istirahat yang sadar melalui gerak lembut atau keheningan napas. Istirahat semacam ini memulihkan tubuh dan pikiran serta mengurangi kebutuhan akan pelarian konsumtif. Istirahat yang sejati adalah tindakan ekologis karena ia menghormati ritme pemulihan yang juga dibutuhkan bumi. Martin Heidegger berbicara tentang Gelassenheit, sikap membiarkan dan melepaskan dorongan menguasai. Laku Tai Chi sehari-hari melatih sikap ini secara konkret. Melepaskan ketegangan, melepaskan ambisi berlebihan, dan melepaskan ilusi kontrol total. Dan pelepasan inilah ruang bagi kehidupan tumbuh. Namun penting untuk menegaskan bahwa Tai Chi sebagai laku ekologi sehari-hari bukan jalan pelarian dari tanggung jawab struktural. Ia bukan pengganti aktivisme, kebijakan atau perubahan sistem. Ia adalah fondasi batin yang menopang semua itu. Tanpa fondasi ini, upaya ekologis mudah terjebak dalam kelelahan, kemarahan, atau reproduksi pola dominasi lama. Tai Chi membantu menjaga kualitas perjuangan agar tetap setia pada kehidupan. Thomas Berry menegaskan bahwa transformasi ekologis menuntut perubahan cara manusia hidup sehari-hari, bukan hanya perubahan teknologi. Tai Chi menjawab tuntutan ini dengan cara yang rendah hati namun konsisten. Ia tidak menjanjikan solusi cepat, tetapi membentuk cara hidup yang dapat dijalani sepanjang hayat. Kesimpulannya,
eko teologi Tai Chi mencapai kepenuhannya ketika menjadi laku harian ini, menjadi apa kebiasaan sehari-hari seperti sikat gigi itu. Dari gerak kecil yang diulang dengan perhatian lahir perubahan besar yang tidak mencolok. Dalam dunia yang mencari terobosan spektakuler, Tai Chi mengajarkan kesetiaan pada langkah-langkah kecil. Kesetiaan ini adalah kekuatan ekologis yang sering diremehkan. Merawat bumi bukan hanya soal menyelamatkan masa depan, tetapi soal mengubah cara kita hidup hari ini. Tai Chi sebagai laku ekologis sehari-hari memandang manusia untuk hidup lebih pelan, lebih peka, dan lebih hormat. Dalam kesian pada gerak sederhana inilah kehidupan menemukan jalannya kembali. Dan mungkin melalui laku yang nampak kecil ini, bumi diberi ruang untuk bernapas bersama manusia hari demi hari. Ya. Inilah daftar pustaka yang dipakai oleh Pak Budi Munawar Rahman. Ya. Ya. Juga banyak ini untuk menuangkan pada bab yang 25 ini ya. Jadi saudara-saudara, ini menarik ini. Ini ditulis orang yang seolah dia sudah sedang melakukannya itu. Pikiran-pikiran ini yang ditulis ini adalah buah daripada satu aktivitas yang sudah menjadi sedimen lama. Sehingga dalam waktu yang singkat ketika keadaan kondusif, ini muncul dalam bentuk diktat ekoteologis Tai Chi. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi.